Pertama yang harus diaktifkan dalam diri kita adalah malaikat munkar nakir. Itu step awal. Apa sih tugasnya munkar nakir? Munkar dan nakir adalah malaikat yang bertanya di dalam kubur. Mana kuburan? Nih kubur. Siapa yang terkubur? Ya dirimu, jiwamu. Jiwa itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya ditanya, siapa Allahmu, siapa Rasulmu? Yang satu ditanya munkar, yang satu ditanya nakir. Di sini. Ada nggak yang nanya? Ada nggak nanya? Itu segitu gede suaranya kalian nggak pernah dengar. Karena kalian itu sudah miskonsepsi tentang itu. Karena kita tahunya munkar dan nakir itu nanti katanya di kuburan. Begitu kita dikubur udah mati ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Gitu? Gak ada kerjaan. Orang-orang mati ditanya-tanya. Yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Ya kalian gak pakai mikir kan? Karena gak pakai mikir. Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan. Kuburan tuh di sini nih, lihat kuburan, ini kuburan. Kan suka tanya di sini, siapa diri saya? Dari mana saya asal? Kemana saya harus kembali? Apa tugas saya di sini? Pertanyaan tentang diri itu pertanyaan tentang Tuhan. Makanya harus kita kenali dua, satu Allah, dua Rasulnya. Siapa yang bertanya? Jiwamu. Makanya syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Siapa yang bersyahadat? Jiwa. Pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Maka malaikatnya dua, munkar, nakir. Keren gak? Nah kalau sudah bisa menimbulkan pertanyaan dari munkar dan nakir di sini, karena malaikat itu di Quran dikatakan tidak ada di luar dirimu, malaikat itu ada dalam dirimu. Nah setelah munkar dan nakir, kan ada pertanyaan dalam diri, saya ingin tahu sejatinya diri saya. Leluhur kita di tanah Jawa sudah bilang, kalau kamu ingin tahu siapa sejatinya diri kamu, kamu harus kembali ke rahim ibu. Harus belajar mati sakjeroning urip. Kalau di Quran surat An-Nisa dikatakan, bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Berarti malaikat siapa? Ijroil. Pencabut apa? Pencabut nyawa. Jadi tahap kedua kita harus belajar dari malaikat Ijroil, pencabut nyawa. Ngerti maksud saya? Awas, bukan pencabut nyawa mati beneran. Kalau mati itu nggak usah dibicarakan lagi. Quran tidak cerita mati itu. Quran cerita mati selagi hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati kudu hirup. Merasakan rasanya mati itu kalau pada saat kita masih hidup. Orang mati tidak bisa merasakan mati. Yang bisa merasakan mati itu orang hidup. Mikir. Gitu aja nggak pakai mikir. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nggak usah ada Qur'annya. Parah yang kege. Kullu nafsin zaikatul maut itu pesan spiritualnya, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan masanya mati ketika masih hidup. Maka Rasul memerintahkan mut anta qabla mut. Belajar mati ketika kau masih hidup. Disitulah perlu bantuan Ijroil. Berikutnya apa kalau sudah dapat Ijroil? Ya? Ya Israfil. Bagian niup apa? Sangkakala. Tahu sangkakala di mana? Ya di sini. Makanya orang belajar spiritual pasti memberdayakan nafas.
Menyadari napas masuk, menyadari napas keluar. Betul apa tidak? Malaikatnya di situ tinggal kok. Di sini. Bagian niup sangkakala. Begitu ditiup sangkakala, kiamat. Bangkit. Bangun. Bukan hancur. Paham? Semuanya di sini ya. Semuanya ada di sini. Kamana wae tuh? Begitu sudah bangkit, berikutnya apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Ya pasti Jibril dong. Menyampaikan apa? Menyampaikan pengertian. Menyampaikan intuisi. Makanya yang sudah tajam, tahu-tahu ngerti. Pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu ngerti. Tahu-tahu ngerti. Gitu. Paham? Nah kalau sudah ketiban Jibril, ya berikutnya pasti ketiban Mikail. Turun hujan dari langit. Pembawa rezeki. Nah, rezeki yang paling agung adalah hidangan dari langit. Itu yang diminta Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Takuluna id. Ya Allah turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hidangan bagi hari raya bagi kami. Keren banget itu di Quran. Di Quran itu cerita barokah yang turun dari alam tinggi. Yang disebut dengan hidangan dari langit. Langit mencerminkan alam-alam tinggi. Alam malakut, alam jabarut. Itulah dikenalkan oleh Jibril. Jibril dekat dengan Mikail, turun hujan. Hujannya bukan hujan air, tapi hujan adalah hujan ma'ul hayat. Hujan nur ala nur. Dari langit rohani kita. Sudah jiwa kita menjadi merdeka. Makanya terakhir, tinggal berkenalan dengan Raqib. Semuanya baik ternyata. Tidak ada yang buruk. Karena baik dan buruk itu adalah penilaian kita. Siapa yang sudah menemukan kebaikan di dalam, semua yang di luar baik-baik saja. Maka puncaknya jadi ridwan. Ridho. Jadilah surga. Ditipu orang, ridho. Orang yang dicintai meninggal, ridho. Sakit, ridho. Sehat, ridho. Dimarahin orang, ridho.